المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصوصا للمؤلف الكتاب الشيخ محمد نووي بن عمر الجامع البنتاني والشيخ أبو أحمد بن حجر العسقلاني وأصولهما الريمة أستاذ يوسف حسين بن بكر نفسي باقي سيد الوليد بن عبد الرحمن بن أحمد السجاب سيد الوليد بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد السجاب الزيادي وكيدون بن مولى سالم الجركاسي بن أبي مزاني وإلى الصالح مساء أهل بحر رازي بن إيسان مساء حامد بن طه نفسي مساء علمي مساء معتم مساء عبد الرحيم مساء زني بن شهاب مساء حاسم وبين الله بن محمد البهار مساء حسن الغزالي وأصولهم وأمورهم وخصوصا أبي عبد الغني بن نجي محمد وبسيد الليلة بنت نجي موسى ونجي محمد بن طميرا يجيبوني بنت قوصلة والموسى بن عاصمة يجيب الحامد نجي ونجي كرتني بنت إيدانتي وباجا مسالم بن أنبي زلبة الحسن بن عبد الغني جلاني نجي ومجيئي بن نجي محياتي نجي محمد dia Salim bin Jamsari wa ilahi Yususan Tawasana Kiai Haji Abdul Hadi bin Bur Ismail Pangeran Jakarta Tawasana Kiai Asmi Allah bin Burubaya Kiai Ahmad Mursidi bin Bur Maizin Kiai Ahmad Zayyad Muhajir Tawasana Habib Usman bin Agil Bidayah Alwi Guru Marzuki bin Mirsad Muara Kiai Abdullah Syahabi wa Tawasana Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Kuitam bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Tawasana Mu'alim Syafi Hadam bin Salih Raini Kiai Abdullah bin Allah Basri bin Abdul Majid Habib Husin Bakar Idrus Batan Kiai Muhammad Khalis bin Umar Kiai Aisyah Rasad Zainuddin Abdul Najid Turmuzi Kiai Umar Bakar Kiai Syaifuddin Abdul Kiai Munzil Kamal Guru Masjid Guru Muhammad Azhar bin Sa'ad wa tawassala bi Salih bin Muhsin Ahmad Tanggul bin Bakar bin Khamas Gresik أن الله يريد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح المرحوم جد الرحمن نجي عبد الغفور نجي عبد الله نجي عبد الغفور نجي حمداني بنجي عبد الغفور نجي رلنا بنجي عبد الغفور نجي أبيض عبد الغفور بنجي عبد الخير بنجي سعيد حبيب صوبي شهاب بن شهاب بن شهاب مسلم المرحوم بنجي عسى بن شافي مسلم المرحوم وبيد الله بنجي عبد الغني منصر بن محمد Ustaz Al-Barhum Nihaya bin Abdul Ghani Ustaz Munira bin Bahid dan juga Ustaz bin Hafaz Ustaz Suki bin Haji Abdul Rahman Ustaz Al-Barhum si Jamalul Jamal bin Nakadi Ustaz Al-Barhum Haji Dahlan bin Kongjeling Ustaz Haji Abdul Hadi bin Kongdiri Abdul Hadi bin Kongdiri Abdul Rahman Haji Abdul Hadi urusan Mu'alim Akhras bin Marzuki urusan Al-Marhum Abdul Rahman Haji Abdul Khair Haji Sabari bin Bulan dan istrinya si Girno bernama Almarhumah Ibu Marjilah binti Atmo Prawiro usuliha dan keluarga kita khususnya orang tua kita yang meninggal dunia Abdul Rahman bin Trik Nabi ya lagi kamu yang sana belum ada lagi yang sana dan juga sulit Agus Minan bin Abbas semua daya sekarang keluarga kita khususnya orang yang punya orang tua ujian Fatihah kira-kira di dalam kuburnya menjadi taman surganya Allah. Allah ampuni dosa kesalahannya ya Allah, menjadikan kita sebagai anaknya, berkahkan hidup kami ya Allah, gampangkan urusan yang kami anggap sulit ya Allah, berikan semua taufik hidayahmu ya Allah, berkah orang tua, berkah para ulama-ulama
agar kami masih muda sampai nanti tua bisa istiqomah ya Allah, khususnya wali jami ahli kubur dan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saling baca bahasa Arabnya. Nanti ada masalah. Lagi, kawan ya? Bukan kacamata namanya Pak. Pan, nggak ada. Bukan kacamata ini dia nih. Kacamata sama nih Bapak nih. Irfan, apa? Irfan. Erwin. Hah? Oh gitu. Itu dong. Ini mana? Hah? Hasan. Oh baru. Dokter baca di mana? Lagi dia belum ngisi formulir tadi. Ayo, silakan Ustaz Sabit. Ini sehat lah. Ayo mari. Nah, itu sama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah. An Ali radhiyallahu anhu annahu qala arba'atu asya'a qaliluha katsirun al-waj'u wal-faqiru wan-naru wal-'adawatu. Terus, itu. Qala Rasulullah الله صل عليه. رأس العقل بعد الإيمان رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالى التودد إلى الناس. Lagi, terakhir. لا تستكثر أن يكون لك ألف صديق والألف قليل ولا تستقل أن يكون لك عدو واحد والواحد كثير. Ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah dari Ali Allah mengatakan bahwa ada 4 hal yang lahirnya sedikit tapi hakikatnya banyak, Ya. yaitu A. Sakit, B. Fakir, C. Api, D. Permusuhan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber ahli yang sehat sudah iman kepada Allah Ta'ala adalah kasih sayang terhadap sesama manusia. Dalam hal ini Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan kepada anaknya sebagai bukti, jangan kau memandang banyak punya teman 1000 itu terlalu sedikit, dan jangan memandang sedikit punya musuh 1, karena punya musuh 1 itu terlalu banyak. Berapa dong? Mau berapa sekarang? Ini malam tahu berapa ini? 6 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala mu'allifu rahimahumullah adaman naf'an bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu anhu. Makalah yang ke-30 An Ali radhiyallahu an ay karramallahu wajha arba'atu asya'a qaliluha katsir. Jamaah semua yang hadir malam ini, ada tuan rumahnya itu Saudara Kirno, dan ada Ustaz itu Ustaz Abdullah Khalid, Ustaz Abdullah Syarif, Ustaz Abdullah Bakri Abdullah, Haji Ibnu, ada Bang Murin, ada Saudara Dr. Husni, ada lagi sebagai Saudara Kirno, Saudara Abdullah yaitu Firdaus, Firda,
Banyak nih, alhamdulillah. Umur dokter siapa namanya Ustaz Pak? Hasan Basri. Hasan Basri. Hasan Basri. Dia mana? Dia dorong belakang SD4. Belakang keempat. Ya. Oh, tiga kali. Tiga kali. Iya. Ingin kali. Itu udah datang ya? Siapa namanya? Hafiz. Kamu mana Hafiz? Ada lo? Hah? Ngumpet, mana dia? Mana ada lo? Itu yang Adi Yusuf datang? Hah? Adi Yusuf? Narik. Itu Lukman datang. Abang mana Agus? Hadir Ustaz. Udin juga hadir Udin. Tapi betul pakai mana? Pakai hadir. Enggak dulu betul. Dan alhamdulillah Ustaz sangat girang bisa hadir semua, mudah-mudahan kita Allah berikan taufik hidayah sampai nanti masa tua kita Allah berikan istiqomah semua. Malam hari ini kajian kita di makalah yang ke-30 ini bersumber kata Syekh Nawawi, dicatat kitabnya dari Sayyidina Ali. Ini Sayyidina Ali ucapannya ya, pertama dididik sama Nabi, kedua mantu Nabi, ketiga sepupu Nabi ya. Ucapannya orang bisa tahu tuh kualitas orang itu dinilai dari apa? Ucapan. Orang berbobot nih ngomongnya ketahuan kita. Ngomongannya tuh kita belum bisa mengartikan dia punya predikat profesor doktor LCMA macam-macam kalau omongannya nihil. Jadi orang-orang yang akademi, orang-orang ilmu yang ilmuwan mau lihat ngomongnya gimana tuh. Apalagi ngomongnya Nabi. Nabi ngomongnya jawami'ul kalam, ngomongnya dikit tapi mengandung pengertiannya luas. Nah, ini seorang yang dididik langsung oleh Rasulullah, omongannya lihat nih. Kata Sayyidina Ali bilang arba'atu asya'a qaliluha katsir. Ada 4 macam. Sedikitnya aja 4 macam itu dinilai banyak banget. Gede kok. Dikitnya jadi gede. Kita kalau baca kitab ini, apa maksudnya gitu? Dikit tapi dinilai apa? Gede. Pertama kata Sayyidina Ali bilang al-waja'u atau al-waja'u sakit. Sakit apa ya pokoknya? Yang dianggap nihil, yang dianggap kecil tapi gede berurusan. Allah yang paling jangan sampai naudzubillah. 2 hari yang lalu masih ada kerabat yang sampai kita di depan matanya gatal gitu. Gatal 2 kali kata. Nah akhirnya keluar kayak semacam orang kita bidinan gatal terus. Kemarin diperiksa di rumah sakit Pemuda. Jadi itu mengandung kanker, tumor. Ya Allah. Kecil nggak ada apa-apanya. Tadi habis dioperasi tuh. Diangkat akar-akarnya. Jadi jangan dianggap itu penyakit nihil kecil. Bisa berurusan kalau kita konsultasi diperiksa sama dokter, urusan besar. Ya. Sakit, apalagi yang udah jelas sakit, gigi aja. Itu sakit gigi, apalagi gigi sampai ojek, bolong. Bini biar cakep depan kita, pakai apa aja yang udah enak. Apa arti bini cakep kalau gigi kita ojek? Itu nggak gitu, bang. Kau udah macam-macam nih bang. Itu sakit. Dia ketawa gede-gede. Dia jingkrak-jingkrak kebor depan kita. Urusan gigi, tapi berurusan sama saraf semuanya. Apalagi nggak diobatin, orang kita kan nggak berobat. Maunya malam dikumurin pakai air garam, kadang-kadang gitu. Kalau udah kepak bungkuk ya, kebikin bener. Ya,
Urusan penyakit dikit gigi, ya Allah, bermasalah mah anak dikomelin. Demen kita lagi dalam keadaan nut itu. Suruh makan sate 3 tusuk. Biasa aja dah, lu yang sekarang ya. Kesenggol yang ngebet. Jadi dinilai kecil, tapi kalau dirasain, waduh, gede. Makanya pantas kalau Nabi ditanya, ya Rasulullah, yang paling aku pertama minta, banyak minta mau apa ya Rasulullah? Is'alil afiyah. Minta sehat kan? Minta apa? Sehat. Wa afina fiman afait. Pagi-pagi kita, ya Allah berikan sehat ya Allah, dari mulai pagi di subuh terus sampai jam 8, sampai jam 12, sampai jam 1, sampai jam 4, sampai kembali subuh ya sehat ya Allah. Iya. Udah sehat, waduh enak, nyemil enak, ngumpul enak, ngopi enak. Jadi sakit itu paling gak enak. Jadi sakit-sakit sekarang, waduh udah macam-macam. Jadi jaga kesehatan. Apa usaha yang dijaga? Nah, ini saya kasih tahu. Pertama, lazimin pagi jam 4 mandi. Kedua, lazimin itu kunci kesehatan. Bangun tidur terawat, minum air hangat. Waduh, itu dong. Syukur sih habis itu bisa jalan, cakep itu. Syukur. Itu aja deh. Ente biasanya mandi pagi. Itu kata B.J. Habibie. Dia otaknya hebat, mau dibeli sama Jerman. Dia ngaku oleh Pak Ilham anaknya, Bapak itu Pak, biasa kan jam 3 kita dalam keadaan dingin, dia mandi. Itu yang nanti baca WA sahabat kemana dari Sodong dari mana? Tua Agung. Otaknya B.J. Habibie dia tahu itu namanya lampu sen kapal nggak nyala. Lampu sen kapal kagak nyala, lempengan kalau kita bukan bolanya, kabelnya lempengannya putus dia tahu. Itu hebatnya. Orang Yahudi tanya, apa resepnya Pak? Apa Bapak orang Islam? Tapi apa yang mau biasa? Jawabannya tuh jam 3 pagi kamu mandi. Orang kalau mandi pagi biasa, waduh, dia 3 juta pagi, gila wan. Boleh. Jadi sehat itu mahal banget. Kita bisa pukul begini kena sehat. Meriang aja kan ya. Ya Allah, gue sampai kalah dulu sah. Oh dengan gue sama masih ada itu nggak terpal. Jadi paling hebatnya kalau diberikan sehat, sakit itu dikit tapi dinilai itu banyak. Yang kedua, dikit menurut kita tapi kalau dirasain jadi gede dan banyak. Apa yang kedua? Wal fakir. Orang yang fakir, orang yang butuh. Orang butuh apa aja kan namanya fakir. Butuh, duit punya, belum fakir kan, kita bilang. Semuanya punya, ini punya semuanya. Ente gak punya peniti gitu. Waduh. Siapa aja yang keperiksain? Nyak punya peniti gak? Ya Allah. Untuk ngondek itu doang ini memori yang ada di HP. Itu pakai tusukan bakal nyodok gigi kagak kena. Gede dia. Yang pas banget apa? Peniti. Pinjam nafsu punya peniti. Kagak ada. Udah. Mana nenek. Kita umumin di masjid Baitul sama saudara punya peniti. Kebutuhan itu yang fakir. Benar. Ente jangan anggap gak punya doang ke fakir. Ente punya semuanya. Yang ente butuhkan apa? Obeng yang gak punya. Waduh. Jadi gede deh urusan. Nanya sono enggak geduk-geduk. Mau ngencengin doang gak ada apa? Gak ada obeng. Anak tuh memelin. Kemarin ngambil dari sini ada obeng, kalau nggak lihat. Kalau orang nggak tahu, emang lu pada buta atau apa? Amin. Urusan cari apa? Obeng. Jadi jangan dianggap kebutuhan itu kita nggak terpenuhi itu dianggap kecil. Fakir itu benar-benar itu kecil. Tapi kalau kita menghadapi sesuatu yang kita butuhin, waduh gede. Daging udah masuk,
semuanya udah masuk. Tinggal garam agak ada. Nanti sayur soto dibikin sama bininya Bakri, dua semuanya enak buah, udah empuk pakai kikil. Pakai emping gudenya kayak lebar kayak terus ini keterlaluan. Mungkin kayak gini, kira kayak gini dah. Lengkap semuanya. Cuman garam nggak ketemu, enak kan? Apa sih garam? Garam mahalnya saya berapa aja, Pak? Biar enak, karena dia fakir butuh garam, nggak ketemu garam. Ya Allah, garam sebangan nih. Emang lo beli garam? Ya. Jawaban, garam murah, kata murah, tapi nggak ada. Ya Allah, di pasar kaget, tutup semuanya nggak ada, tutup. Jadi kebutuhan. Kita mau jalan ke Indomaret, Alfamart, mati lampu total, waduh, susah nyarinya. Gara-gara butuh cuman garam doang, waduh, itu rasanya sayur yang kita udah masak dan dimakan dulu. Adem. Jadi kefakiran, kebutuhan sesuatu yang kita butuh banget, jadi gede masalahnya. Fisik. Apalagi yang jelas, listrik buat ini kebutuhan untuk HP, kebutuhan untuk TV, kebutuhan untuk AC. Dia nggak ada, yang kecil lah. Jadi kembali ke masalah nilainya kecil, itu yang namanya sakit. Tapi bila kita ngadepin gede dah. Ustaz berulang cerita, ada orang, ini jangan sampai terjadi, ada orang makan nasi goreng atau mie yang pakai dibungkus, staplesnya ada di situ. Kita kan sepele, staples kecil gitu. Saya bilang waktu kamu meninggal pakai karet, kamu mungkin dikit. Dan staples, nah kita kan kode staplesnya. Nah karena kita nggak tahu istilah kode, ini sobek. Atau staples mengulit masuk ke mie, nah, kita nggak tahu. Jadi kalau nyangka begitu, ya berapa sih ada staples satu gitu? Nah kalau banyak, nomor sakit, sakit. Kalau tadi makan ikan bandeng tulangan. Yang belum ada banyak. Staples nyangkut di lap-lakan. Kalau Gusti bilang, wah saya nggak nyala, mau dikasih susah. Cuma dokter ini si duduk, ada nunggu saya nggak manjur pakai saya. Nggak pakai alat. Saya juga orang dibongkar mau mandel, ngapain dulu gitu. Ayo cari di mana sekarang? Nggak sembarang ngerogoh kayak orang lain, bro. Emang kita punya tangan bisa kayak alat. Harus ada masukin yang lengkap. Nah, lu cuman gara-gara staples kecil. Urusan gede nggak? Bapak jadi kajian maulid, Bakri sebagai abangnya juga, ya Allah, gue mau tahlilin, gue jadi protokol, ambil gede. Cuman staples ketahuan. Jadi jangan dianggap penyakit yang kecil itu kecil. Tapi bisa kita ngadapin, ya Allah, urusan gede besar. Yang kedua tadi tuh, ya, fakir. Arti fakir ada kebutuhan yang belum terpenuhi, wah besar. Yang ketiga, kata Sinali bilang, apa yang ketiga? Wanar, apalah jelas. Api gak usah gede kayak Patromak. Biar sepentul korek api, ya Allah, ente siramin rumahnya sampai di sini pakai bensin, biar dilopin sama bensin semua, siramin nggak pakai itu. Di sudut ada segini, kebakar nggak? Berapa rumah kebakar? Waduh, apinya kecil, tapi bisa membakar satu RW. Kecil, ente kelilipan sama abu kecil, gedean mata ente. Abu kecil, enggak, Allah ngeresep bukan main. Ngeresep bukan main, dia kecil. Cabai ceplik, cabai rawit kecil. Cabai merah gede, kayak kirno. Pedesan mana sih, Pak? Gua Allah, cabai yang rawit itu. Jadi jangan dianggap kecilnya itu api itu nggak bakal bahaya banyak. Ya, gara-gara dia taruh apa namanya itu colokan yang bercabang aja banyak kejadian. Jadi api biar kecil kebanyakan gak enak. Kita punya air, cuman saya biar enak.
Tapi naudzubillah min dzalik, entah di bagian keran mana yang bocor, ente punya power bocor, waduh, kita bangun tidur, tempat tidur dan kamar tempat tidur ente itu air kira-kira ada 1,5 meter, kaget kita. Air dikit cukup kali 6 girang, tapi air kebanyakan, api kebanyakan itu. Api kompor nyalain Indomie, kita kira, tapi api Allah yang hebat, sedapur kita berdua, Allah. Apa aja kebanyakan, air kebanyakan kita takut, api kebanyakan kita takut, bini banyak juga enak. Enak, bini 4-4-nya, menuntut 4-4-nya. Bakri, mau gak mau malam video? Punya gue menatut, gak bisa. Undi. Kita hari undi kali, soalnya bisa jam 8, soalnya jam 10, soalnya jam 11. Lalu gak bisa jalan dulu gitu. Betul kan? Oh. Kenapa sih bagus? Kebanyakan. Minum segini cukup nih segini nih, udah termasuk paling aus nih. Kalau ente seminum seember, nanti. Apa aja kebanyakan? Tuh, makanya api terlalu banyak, ngeri kita. Kecilnya kita ngeri, apalagi itu api banyak. Apa aja kalau banyak? Duit, ente anggap kalau banyak enak, no? Siapa bilang? Duit banyak, model kayak guru kita Ustaz Bakri, kalau duit bisa sekarung, nggak ngaji kita. Ngaji. Besok juga orang mau sekarung kan? Ya kan kalau butuh banyak itu hari ini yang ngasih sekarung, lu kasih tahu dulu nggak gitu? Agak. Dicanain duit segini berapa nih ya? Dan banyak berapa uang itu, nanti gua taruh aku saja. Yang orang pada dengar itu bos, bini jangan tahu, lebih cuma itu loteng. Udah rapi di itu, berapa bos? Telepon dibuat, nih, ngomongnya, kalau masalahnya, hampir 100 juta, mahal. Gimana bos? Lu kasih separuh, lu kawin kok bingung. Orang kebanyakan apa aja yang enak, yang berkah, yang cukup, yang bakal kebutuhan gitu yang paling enak. Kebanyakan kagak apa? Enak. Ya. Jadi kembali ke masalah api dikit aja itu jadi nilainya itu kayak banyak. Jangan ada. Ada lagi apa lagi? Wal adawah, musuh, apalagi musuh. Musuh mana tuh? Udahlah kita serat kemana-mana dah. Kita ada maulid, demikian ada musuh kita yang kemana-mana untuk mengira pulang dulu walaupun alasan gak ada acara ini nggak legah itu dunia. Musuh mana tuh? Gak tahu musuh mana yang gitu kalau gitu. Asal tahu di sana pada kita datang maulid lagi datang. Ya Allah, maulid yang benar ada pasti dia. Asal itu adanya dia. Kita nggak mau lama itu. Maulid permisi, mau mana? Aku biar. Kenapa gelisah teman-teman? Ada musuh. Jadi kembali ke masalah sampai Nabi mengatakan, Nabi kan ini dalamnya, oh bukan, Nabi Sulaiman mengatakan, la taktasir an yakuna laka alfu sadiqin fa alfu qalil wa la tastaqil an yakuna laka adun wahid fal wahid katsir. Yang kau anggap itu banyak, punya teman 1000, punya teman 1000. Karena kalau punya teman 1000 banyak. Waduh, di Klender 300 punya teman. Di Tanah Koja, di Bronong, wah banyak. Di Sono, di Layur 13. Gak punya teman lain Sono, di apa itu? Gadung Jati 4 orang. Enggak soalnya yang SPG apa namanya? Kamu Tegalan, sepotong, kamu banyak ada 1000. Jangan anggap banyak teman 1000. Tapi kalau ente punya laka udun wahid fal wahid katsir, punya musuh aku itu aku kaya itu musuh banyak. Musuhnya orang sentimen sama kita, orang dekat sama kita, orang pegel lihat muka kita, betul gak enak. Gak enak. Kita bisik-bisik dulu temen punya rumah si itu dia bilang, katanya dia udah datang, nah permisi dulu ya, anda datang ya. Kenapa? Kita undang lagi. Gimana? Di Amerika. Kenapa nggak datang? Ada kita punya yang kita gede. Itu baru antum. Apalagi yang kita gede ada 13. Jauh.
Baru sampai sama sekali lagi itu dan gue langsungnya nggak jadinya berak pulang. Jadi satu musuh kaya itu banyak, sekalipun punya teman banyak itu dikit. Nah jadi kembali ke masalah ini, menurut Sayyidina Ali adalah yang dikit akhirnya banyak. Tapi di sini ada ucapan Rasulullah SAW. Nabi mengatakan Rasul akli ba'dal iman billahi ta'ala atawudu ilan nas atawaddudu ilan nas. Artinya pokok akal itu setelah beriman kepada Allah, jadi orang beriman yang menggunakan akal. Apa itu orang itu akal sempurna? Kita manusia. Orang kalau punya akal nggak ada gede ke orang. Semuanya dianggap yang kecil, yang gede, yang sepantar, yang tua, semuanya dicinta. Gak pilih-pilih. Yang miskin dia salaman, yang nggak alim dia salaman. Kalau bisa dipeluk, jadi ngunjukin kerjaan boleh memurid ahlusan binikmah. Ya Allah, bukan Ustaz nunjukin ini ya, ini ada contoh doang. Ustaz kalau ketemu almarhum bapaknya Nasruddin, siapa namanya? Muhammad. Nah, tinggal dua, dia sama Haji Rosid. Selalu tuh dua orang sampai sekarang. Bukan Ustaz pengen meluk, dia meluk udah. Dia meluk. Dia nggak mau pakai cium tangan. Ya kita kan orang tua mau begitu seperti itu. Sampai dia meninggal dunia. Ustaz Nasruddin, saya dapat wasiat dari orang tua saya. Mohon Ustaz Mahfud setelah meninggal saya yang ngomong Ustaz Mahfud saking dia demennya sama Ustaz. Ya. Jadi orang kita nyetir dulu. Kalau dia yang dulu mau Habib dulu. Nanti sama ibu itu pernah bolak-balik. Usul aneh, bukan aneh. Habib datang, assalamualaikum. Habib coba. Ente masih punya bapak di rumah, pernah nggak cium bapak itu gitu? Nah, ente gak adil. Ustaz itu waduh, sorbannya kelayangan. Sampai cincinnya hilang. Padahal pangkat kemuliaan orang tua. Benar nih Ustaz, Pak Ustaz kalian modal malam ya Allah, kalau udah dia datang, waduh. Kayak kurang sempurna kalau nggak bolak-balik. Sian kalian tuh kan kecepatan itu kan gitu. Nah maksudnya Ustaz, ya tanamkan kepada orang, nggak pilih kiai kayak bukan kiai, kayak muda kayak orang miskin, orang kaya, itu ya nyebarkan rasa cinta sama orang. Yang tua kayak, yang perempuan, yang muda, yang jelek kayak, yang nenek, apa yang cakep. Nenek, Nyaji, dari mana Nyaji? Gituin, biar open nomor ente sini. Sehat, alhamdulillah. Kalau kata orang bahasanya, ini bahasa dia nih, rapiak. Kepiak. Nah, rapiak nomor rapiak. Kepiak. Dan kalau gini apa? Ish. Besuk. Ish, apa dah? Rapiak, orang jadi mau jadi ustad gak mau rapiak kayak dia Hasbiyallah gitu. Dari mana bang? Gitu tuh. Goyim. Gimana? Goyim kita. Hah? Senyum. Pok. Itu gak ada jadi. Lu doang dicium. Situ. Gua kenal. Dia yang kenal ini. Ya, tanamkan cinta sama orang depan. Minimal negor sama orang, jangan jadi orang sombong. Dilatih polisi tidur ya. Kita kepada sehat. Dokter Musni, sehat. Gimana dong, sehat. Tanggilan, yang perempuan, yang bapak, Mbak dari mana Mbak? Nenek, assalamualaikum. Mengucapkan assalamualaikum. Lu gitu nggak dong? Gitu. Percaya. Ya. Jadi tanda akalnya sempurna menyebarkan rasa cinta kepada manusia. Cukup deh, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah. Jadilah manusia dicintai Allah, cintai manusia, dan mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat.
اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يبشر قلوبنا يقينا بصراطك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشاء في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.